sampai sekarang ini karunia Nabi tersebar di antara umatnya sampai hari kiamat melalui dua komunitas ini. Yang pertama adalah dzurriyyah Nabi, dan yang kedua adalah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, akhwani al-ahibba wa khususan sahibul bait Gus Hasan wa jami'ul lajnah wa samihna ala adami zikrikum. Yang saya hormati, saya muliakan semua para ikhwan, para ahibba. Alhamdulillah, patut kiranya kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini sungguh bahagia kami karena kita berjumpa dengan saudara kami yang sudah lama tidak bertemu selama setahun. Semoga perjumpaan ini membawa berkah bagi kita semuanya. Dan kami ini memang dari semenjak perjumpaan yang ala kadarnya, pada saat kami mengadakan pertemuan ini di Tretes bersama hanya mungkin belasan orang atau sampai 20 orang saja. Subhanallah, mulai saat itu kami tidak pernah ketinggalan pertemuan semacam ini karena memang diwajibkan oleh Habib Zain, walaupun wajibnya itu tidak mengikat, tapi subhanallah setiap kita pulang itu mendapatkan kemuliaan daripada Allah yang sangat luar biasa. Jadi sedekah Nabi SAW, di mana silaturahmi itu benar-benar meluaskan rezeki, memudahkan urusan dan menambah umur. Semoga tiga hal yang disebutkan Nabi dalam hadis tersebut betul-betul terlaksana untuk kita semuanya, terutama ukhuwah thalabiyah, ukhuwah ilmiah. Ini patut kiranya untuk kita rajut, untuk kita jalin, dan untuk kita kembangkan ke depan. Tujuannya tidak ada lain kecuali untuk supaya rajutan yang sudah dibuat oleh Habib Zain bin Ibrahim Smith dengan guru-gurunya itu terus menular kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan adanya ikatan alumni ini, kita masih ingat, tambah ke depan tambah kuat persatuan kita, tambah kesini alhamdulillah tambah kuat rasa mahabbah kita. Dan kalau seumpama tidak ada manfaat daripada ikatan ini kecuali dua hal itu saja, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi memang kita memerlukan kepada ikatan ini karena untuk memperkuat siapa kita kalau kita sendirian tanpa antum semuanya. Kita memerlukan kepada sesama, sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wasifal ladzina amanu ilal jannati zumara. Jadi harus itu bersama-sama, bersama-sama di dalam kebaikan, bersama-sama dalam berjuang, bersama-sama dalam dakwah. Dan ketika kita bersatu seperti sekarang ini, maka madat itu akan kita dapatkan secara utuh. Tidak ada seorang pun di antara kita mendapatkan madat dan mempunyai madat tersendiri. Begitu kita gabung semuanya madat menjadi satu, dan semuanya insya Allah menjadi berkah bagi semuanya. Sehingga yang ada kebaikan dalam hal tertentu, maka dalam hal lainnya itu akan menular kepada yang lainnya. Semoga benar-benar kita rasakan, dan semoga yang berani di antara kita menular kepada yang takut, yang mempunyai anak, mempunyai istri yang solihah, anak-anak yang soleh, semoga menular kepada yang lainnya, sehingga kebaikan yang kita dapatkan berkat doa orang tuanya atau gurunya semuanya mengalir dan menular kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu faedah daripada perkumpulan ini. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasanya tantangan dakwah kita ke depan itu sangat besar dan sangat berat. Kami tahu dan kami sangat paham, insyaallah kalian antum semuanya sudah tahu bagaimana tantangan beratnya tantangan ini ke depan. Tapi yang pasti adalah kayaknya kita itu belum mendapatkan suatu corak model dakwah yang lebih tepat untuk kita terapkan melebihi daripada cara dakwah Habib Zain. Abuna wa walidna wa insyaallah Syekh Turna insyaallah.
di mana dakwahnya itu memang bersambung caranya dari guru ke guru sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan cara yang sangat luar biasa, menjaga perasaan orang, jabar khotirnya luar biasa dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah kita dan kebanyakan kita sudah menerapkan ini adalah sesuatu cara dakwah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu maka ada 3 hal yang kami perhatikan daripada dakwah Syekhana yang mungkin harus kita tularkan kepada kita semuanya, dan kita harus merasa seperti itu semuanya. Yaitu Al-Habib Zain membangun dakwahnya dan wazifah dakwahnya ini dengan meyakin, dengan seyakin-yakinnya hadis terkait dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, ketika kita berada dalam rahim ibu kita maka semuanya sudah ditentukan. Rezeki kita, ajal kita, dan kita nanti surga ataupun neraka sudah ditentukan. Itu sangat yakini, sehingga sedikit pun tidak ada mengharap, itu tidak. Yang ada itu mengeluarkan, yang ada itu adalah memberikan, yang ada itu adalah menularkan kebaikan. Itu yang kami lihat daripada Abu Al-Habib Zain, itu yang harus kita terapkan, dan itu juga yang diterapkan oleh Sayyidina Abah kepada putra-putranya, itu seperti itu. Oleh karena itu maka ini harus kita terangkan. Rezeki kita gak kemana-mana, dan termasuk rezeki jodoh. Jadi artinya nggak usah kita berpar-par kalau sudah jodohnya seperti akhi Nabiullah yang baru kawin, masya Allah, bilang mabrur, masya Allah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena beliau dulu pernah kami diminta musyawarah dulu saja, tapi ternyata yang pertama ditolak. Tapi alhamdulillah dapat yang lebih baik. Dan masya Allah bisa berjalan bersama istrinya, itu sangat luar biasa. Ini suatu keberanian sangat luar biasa, dan saya yakin beliau ini termasuk yang disebutkan dalam hadis Bukhari, khairu ummati aktsaruhum haditsan. Semoga beliau diberikan kekuatan Allah Ta'ala dan menjadi contoh bagi kita semuanya, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, jangan kita lupa Abu Al-Habib Zain itu selalu, beliau itu memberitahukan kepada kita secara lisan maupun secara hal bahwasanya kehidupan ini cuma ada 2: mencocokkan diri, mensinkronkan diri kita dengan apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad, maka penyinkronan semua alam semesta itu seperti yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad. Kalau kita ingin mendapatkan keamanan seperti keamanan yang didapatkan Nabi Muhammad atau dengan kadar sebagiannya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan seperti kadar kebahagiaan yang didapatkan Nabi Muhammad ataupun kadar bagiannya, kalau kita ingin mendapatkan kadar harapan kita terlaksana seperti yang diharapkan oleh Nabi Muhammad atau kadar sebagian daripada apa yang diharapkannya, maka posisikan diri kita itu, sinkronkan diri kita dalam semua aktivitas kita seperti Nabi kita Muhammad. Beliau selalu memberikan contoh kepada kita untuk berakhlakul karimah, kepada keluarga, kepada hadirin tolan, kepada sahabat dan sebagainya. Karena dengan akhlak itulah kemudian Allah secara alam ini secara naluriah, sunnatullah yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala, wala tajri sunnatillahi tabdila, itu secara otomatis akan dapatkan seperti yang dapatkan Nabi Muhammad. Mohon maaf, ini sesuatu yang sangat menggugah bagi kita semuanya. Jadi kita ini sangat sedih sekali pada zaman sekarang ini. Berapa banyak orang yang memberikan sebuah teori, tapi sedikit yang praktekannya. Padahal praktek itulah yang betul-betul bisa mendapatkan, menggapai harapan kita. Dia prakteknya, tapi kalau cuma teori saja, semua orang bisa mengungkapkan teori, tapi prakteknya itu yang tidak mudah. Padahal sunnatullah yang tidak berubah itu terkait dengan apapun juga, itu adalah kalau kita itu mempraktekannya teori tersebut. Kita mulai dari yang sedikit, dari yang kecil sampai yang besar. Alhamdulillah kalau sudah kita bisa melewatinya, insya Allah maka semua yang didapatkan oleh Nabi Muhammad akan kita dapatkan dengan kadar bagaimana kita mengikutinya dan bagaimana kita mencocokkan diri dengan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, salah satu daripada para dai yang kita kenal, dan alhamdulillah sanadnya juga bersambung kepada Syekhuna Abuna Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, di mana beliau mendapatkan sebuah kabar gembira daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia itu mendapatkan sebuah kabar yang sangat menggembirakannya, dan
dia tidak berani untuk menyampaikannya kecuali setelah kejadian dan dikatakan oleh Nabi sebanyak 2 kali. Di mana orang yang praktekkan itu kemudian dia mengatakan begini, inna min ahabbid da'iya ilayya fil zaman la anta. Sesungguhnya termasuk dai yang paling aku cintai sekarang ini adalah engkau. Ini salah satu contoh bahwasanya kalau kita menyinkronkan diri dengan guru kita, tambah kuat, tambah sesuai sikap penyinkronan tersebut, maka kita akan mendapat seperti yang didapat oleh guru-guru kita. Itu jangan dilupakan, karena kita ini sudah tersambung dengan sanad yang mulia, sehingga siapapun di antara kita yang berjalan persis seperti yang sebelum-sebelumnya, maka kita akan mendapatkan persis seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi ketika kita sudah melewat, melebar, melenceng dan sebagainya, maka masalahnya tidak seperti masalah kalau semua di luar sanad itu yang terjadi, sehingga lebih banyak kita terpuruk ke dalam permasalahan dan sebagainya. Oleh karena itu, maka kita sudah tersambung dalam silsilah zahabiyah. Maka hendaknya ayo kita sinkronkan saja dengan para guru-guru kita, lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh guru kita laksanakan, yang tidak jangan kita lakukan, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri, dan cukup sebagai bukti bahwasanya mereka yang melakukan penyelewengan tersebut disebutkan sifatnya oleh Allah Ta'ala dengan menzalimi dirinya sendiri, alladzina asrafu ala anfusihim, berarti mencelakai dirinya sendiri. In ahsantum fa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sehingga ayo sama-sama kita itu kembali kepada kita itu. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting adalah adanya rahmah. Kita lihat bagaimana Abuna Al-Walid Al-Habib Zain Ibrahim bin Smith hafizahullah wa ra'ah. Rahmatnya itu adalah rahmat warisan daripada guru-gurunya maupun kakek moyangnya. Kenapa saya katakan guru-gurunya dan kakek moyangnya? Karena memang 2 hal inilah yang masih menebarkan dan menyebarkan rahasia rahmat dan juga karunia Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Jum'ah, Dr. Syekh Al-Jum'ah, yaitu mantan Rektor Al-Azhar. Beliau katakan masih saja sampai sekarang ini karunia Nabi tersebar di antara umatnya sampai hari kiamat melalui 2 komunitas ini. Yang pertama adalah zuriyah Nabi, dan yang kedua adalah para ulama, ya seperti kita ini insya Allah, yaitu bersanad keilmuannya langsung sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang kita dapatkan itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang banyak di antara kita nggak paham letaknya di mana, rahasianya di mana. Ternyata rahasia itu dalam pandangan Habib Zain kepada kita semuanya. Jangan anggap bahwa ketika Habib Zain memandang kita, tatkala taklim, tatkala kita berjumpa, baik itu kita mengutarakan suatu hajat dan sebagainya kepada beliau selama kita belajar di Rubat Madinah, kemudian pandangan itu tidak bersambung kepada guru-gurunya. Hasya wa kalla, itu bersambung. Karena setiap habaib para zuriyah Nabi ini yang memang diantara pengamalan ilmu kita dan merupakan sebuah syarat wilayah untuk kita dapatkan, itu adalah dengan kita mencintainya. Bagaimana kita tidak mencintainya? Karena semua yang kita dapatkan berkatnya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tanda pengamalan syukur daripada ilmu kita adalah kita adalah mencintai mereka. Kita lihat bagaimana habaib. Habaib tentunya pernah lihat ayahnya. Kalau seumpama ayahnya itu meninggal di waktu kecilnya seperti Nabi tidak melihat kepada ayahnya, maka bukankah dia itu melihat kepada ibunya, dan ibunya pernah melihat kepada suaminya, sehingga masih bersambung pandangannya. Dan ayahnya pernah melihat kepada ayahnya lagi, ayahnya pernah lihat kepada ayahnya lagi, sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyidah Fatimah, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga pandangan mereka para zuriat Nabi itu dari Nabi sama sekali tidak putus, bersambung. Sehingga itulah maksudnya Nabi kita Muhammad SAW menghimbau kepada umatnya semuanya untuk cinta kepada mereka. Cinta berarti kita datang, cinta berarti kita melihat, kita memandang dan sebagainya. Begitu pula para ulama, antum-antum semuanya pernah melihat kepada Habib Zain, Habib Zain pernah melihat kepada gurunya, gurunya pernah melihat kepada gurunya, mandang kepada gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seumpama banyak di antara para wali yang kita dengar yang telah mengatakan dakhal jannah man ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'ani, sampai terputus nafasnya. Bagaimana dengan guru kita, bagaimana dengan para habaib, dengan kakek moyangnya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita ini kesimpulannya adalah orang-orang yang paling beruntung, karena kita mendapatkan pandangan langsung daripada Habib Zain sebagai seorang zuriyah dan juga sebagai seorang guru, dan kita juga termasuk zuriyah alhamdulillah, dan sebagiannya termasuk memimpin pada zuriyah. Dan semoga keberuntungan ini tetap kita jaga, dan semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala, karena sesuai dengan apa yang disampaikannya, kalau Allah Ta'ala mau
memberikan dan berkehendak untuk memberikan hidayah, mudah saja kita laksanakannya. Sayyidina Habib Hasan bin Shalih Al-Kahfi mudah saja, dia itu setiap habis sholat isya, bukan cuma sebulan sekali, bukan cuma sebulan sekali, setiap habis sholat isya dia sholat 2 rakaat sampai subuh. Rakaat pertama mengatakan Quran sampai habis, rakaat kedua membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 90.000 kali. Kenapa begitu? Mudah melaksanakannya, dari mudah sampai beliau itu meninggal dunia karena dimudahkan Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan untuk kita menyinkronkan diri dengan para guru-guru kita dan orang tua kita, sehingga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan seperti yang mereka dapatkan, mendapatkan karomah seperti yang mereka dapatkan, mendapatkan hadiah seperti yang mereka dapatkan. Dan itulah harapan kita, semoga tidak keluar tempat ini kecuali itu sudah ditetapkan untuk kita semuanya oleh Allah Ta'ala. Amin. Hadirullahu yakum semua. Alaikum ala tajarra'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.